Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit untuk peternak dimanapun berada. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nano Kebajikan. Salam budaya untuk yang ada di Lampung khususnya, tapi pun pada kesempatan malam hari ini pemirsa, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa semuanya yang memang saya sudah rangkum menjadi satu. Ini yang pertama, bagaimana memotivasi diri untuk tetap konsisten dalam beternak. Yang kedua, cara jitu recording ternak dalam breeding. Yang ketiga, sistem marketing yang baik dalam beternak jika berada di daerah yang notabene masih terpencil, teknologi belum terlalu terkenal. Terus yang kelima, konsep atau model bisnis kurban yang harus seperti apa, yang menentukan target marketnya seperti apa. 6. Berapa ton kira-kira tebon jagung satu kotak, karena biasanya beli tebon itu per kotak bukan per kilogram. List request tersebut. Nah ini 7. Cara yang sama-sama menguntungkan jika menggunakan jasa ABK dan kapasitas berapa ekor untuk breeding. Nah ini pemirsa, termasuk ini jenis kambing apa yang bagus untuk diternak dan pilihannya seperti apa setiap jenis kambingnya. Ini yang pertama saya menjawab untuk pemirsa semuanya, mudah-mudahan ini menjadi menarik walaupun hanya di dalam rumah, tapi mudah-mudahan ini sebagai tayangan interaktif, komunikatif, saya bisa muncul di depan kamera. Yang pertama, bagaimana memotivasi diri untuk tetap konsisten dalam beternak kambing. Sebenarnya mudah kalau harus memotivasi diri kita dalam beternak kambing. Intinya kita mempunyai tujuan dulu. Ternak kambing itu memang harus punya tujuan. Yang pertama, kita sayang terhadap kambing. Yang kedua, tujuan kita berternak kambing itu pilihan breeding atau penggemukan gitu kan. Pilihannya pengen cepet hasil gitu sebagai pemasukan, income untuk ekonomi, penghasilan duit gitu kan. Yang kedua, memang kita pengen menabung jangka panjang selain dari hasil beternak itu sendiri. Nah ini, untuk mendapatkan konsistensi dalam beternak itu ya pertama, kita jangan sampai menyerah ketika dalam mendapatkan masalah, cobaan, ujian dalam beternak. Biasanya itu kan pengalaman menurut saya dalam beternak. Yang pertama, kita semangat tuh bikin kandang. Nah, kalau bisa beternak itu jangan terlalu terpaku, terobsesi harus mencontoh kandang ini dan kandang itu. Kita sesuaikan aja. Yang penting kandang itu, kalau mau panggung ya panggung aja gitu. Nggak usah harus menuntut bahwa ini harus sekian. Tidak perlu lah. Yang penting kandang itu yang secara sirkulasi udaranya bagus. Gas amoniak itu kan setiap hari menguap toh. Dan itu bisa menyebabkan penyakit juga kan. Nah ini bagaimana gas amoniak itu tidak hanya berputar di dalam kandang, artinya sirkulasi udaranya cukup gitu kan. Terus kemudian kalau ukuran kandang ini kan biar supayanya sehat, ya kandang itu tinggi dari lantai bawah kan, lantai tanah ke lantai kandang itu ya, kalau panggung itu ya sekitar minimal lah 80 cm gitu kan, itu minimal lah. Terus kemudian kalau lebar kandang itu ya bagusnya untuk breeding itu ya 1,20 meter ke belakang 1,50 meter, itu bagusnya untuk berbreeding. Terus kalau bagusnya lagi, setiap kandang itu kan kalau dicekat-cekat ya di belakang itu kan ada pintu. Nah di sela-sela pintu itu ada dikasih lubang. Kasih lubang berarti di lubang itu maksudnya ketika nanti indukan melahirkan, anak itu bisa keluar gitu loh, keluar dari kandang ya main-main gitulah. Itu bagusnya kayak gitu. Terus kemudian berkaitan dengan tempat pakan ya, tempat pakan yang ya mau dibikin seperti apa, dialasi. Kalau di sini kan alasnya alas terpal
itu talang air atau dengan talang tambak itu bisa. Terus kemudian berkaitan dengan kesehatan kambing ya perlu diperhatikan. Kambing itu biasanya kalau kita untuk pemula biasanya ini kan kita suka ngasih makan dan lain sebagainya tanpa teratur gitu. Kalau bagusnya itu kalau saya itu kambing itu harus teratur makannya. Kalau jam 7 terus jam siang sore gitu kan. Kalau malam dikasih gitu kan. Artinya tidak boleh berganti-ganti agar supayanya kambing itu tahu pola gitu kan. Tahu pola kebiasaan itu harus ditata gitu kan. Beda kalau kambing yang dilepas liar dan kalau kambing yang dibok atau yang disekat-sekat di dalam kandang itu ya makan harus diatur lah. Diatur dan teratur, jangan sampai berganti-ganti waktu. Karena pasti kambing tidak akan merasa nyaman hal itu. Terus kemudian kalau kesehatan kambing ya perlu diperhatikan. Kambing itu kalau sakit ya minimal kambing itu rata-rata ya kembung. Kalau di sini kan karena di sini seringnya walaupun terbiasa dengan daun singkong ya tetap ada yang kadang-kadang ada yang belum mengerti atau memaksakan diri kalau jam 6 itu jam 6, jam 5, jam 6, jam 7 itu kan paling tidak boleh sih kalau untuk daun singkong yang masih basah. Beda kalau sudah dicoper gitu kan. Kalau dicoper dibuat selase kapanpun aman. Tapi kalau yang baru metik dikasih jam 5, jam 6 biasanya sering mabok itu yang apalagi kalau kambing dalam keadaan perut kosong. Nah, biasanya kalau untuk mengantisipasinya, jadi sebelum dikasih daun singkong ya ambil pelepah si pisang, daun-daunan ramban itu dikasihkan dulu biar perutnya ngisi. Baru kemudian daun singkong dimasak dikasih gitu kan. Tapi tetap harus di bawah jam 5 lah. Jangan sampai jam 5 sore ke atas jam 6 itu kan bahaya. Karena apa? Biasanya memang karbon monoksida lah ya. Karbon monoksida daunan itu kan keluarnya di saat sore. Jadi zat beracunnya itu biasanya memang sangat tinggi. Nah, artinya ini peralihan waktu ini kan harus diantisipasi. Kalau biasanya berkaitan perawatan kambing itu ya obat cacing gitu kan, obat cacing, obat kudik, terus kemudian obat kembung, terus kemudian vitamin itu disediakan lah itu untuk semua mau pemgemukan mau breeding. Kalau konsisten ya kita harus cinta, harus seneng, harus semangat gitu. Terus yang terpenting sekali jangan selalu mengandai-andai menghitung keuntungan di awal. Biasanya kalau mengandai-andai keuntungan di awal harus sekian kita tata dengan akal, semua di luar logika menurut saya. Karena akal ini kemampuan terbatas sementara kita berusaha berkomunikasi dengan makhluk hidup seperti hewan gitu kan. Kalau kita cinta, kita perhatian, kita adaptasi dengan kambing itu baik, maka kambing itu pasti akan memberikan sesuatu kebaikan kepada kita. Ini intinya. Artinya saling mengasihi antar makhluk hidup lah. Walaupun itu ternak kita. Jangan kita hanya biarkan harus makan gitu, dipaksakan gitu kan. Tidak, tapi kita juga harus komunikatif dengan hewan kita. Karena kambing itu berbeda, menurut saya kambing itu beda dengan hewan yang lain. Kambing itu memiliki naluri yang sangat sensitif dengan manusia. Kalau kita marah dengan kambing ya kambing juga bisa tahu perasaan. Kalau berkaitan dengan tangan-tanganan, ini tangan panas, tangan kiri, nggak perlu. Nggak ada. Yang ada adalah kemauan kita untuk beternak. Bukan perlu tangan-tanganan, tangan merah, tangan panas, tangan dingin, enggak. Yang penting itu menciptakan diri kita itu suka dengan ternak kambing. Itu konsisten. Terus biasanya kalau mencari rumput ini kan, ya mau panas, mau hujan, mau capek atau enggak, orang namanya kambing ya harus kita kasih makan. Capek enggak capek kita harus. Tapi kalau peternak sudah serius yakin bahwa capek itu bisa selesai ketika kita di hadapan kambing. Kita udah puas capeknya, udah selesai, udah sembuh gitu kan. Udah bahagia, kambing sudah manis, pokoknya gitu. Kalau kambing cerewet ya wajar lah, wajar cerewet gitu kan. Tapi ya jangan sampai cerewet sebab kelaparan gitu. Ini konsisten. Terus kemudian berkaitan dengan cara recording yang baik gitu. Recording yang baik ya kita mencatat waktu kapan kita mengawinkan, terus
usia bulan berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bagus kita catat perubahan setiap perilaku, setiap mulai dari kawin sampai biasanya kan ngidam itu pasti ada kambing itu, males makan, terus taunya banyak istirahat itu biasanya di awal-awal. Terus kemudian kambing rontok, bulunya rontok. Rontok itu karena berganti bulu sih sebenarnya. Terus kemudian ya banyak perilaku yang itu kemudian harus dicatat biar peternak juga paham perilaku kambing di saat minta kawin, terus kemudian di saat mulai angkatan bunting. Biasanya angkatan bunting kan juga ya males makan toh, gitu kan. Terus sampai umur sekian bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita perhatikan saja sampai kelahiran. Kalau sudah terbiasa pasti akan tahu pola perilaku kapan kambing itu minta kawin, semuanya kita hafal. Kalau kita perhatikan semuanya. Nah ini kalau recording itu dicatat pokoknya, kapan dikawin, kapan kelahiran. Terus kemudian jangan sampai kemudian anaknya itu dari hasil ternak kita nanti anaknya kita kawinkan lagi kepada bapaknya atau bandotnya lagi kalau itu betina. Kalau pejantan nanti buat ngawinkan indukan jangan. Itu biasanya merusak genetik gitu kan. Kalau dulu ya kambing apapun ya nggak ada seperti itu. Tapi karena kita pengen kambingnya tambah bagus dan ini ya jangan sampai kawin sembarangan lah. Artinya kalau memang pejantan cari, kalau keturunan kita pengen besar lagi ya cari pejantan yang lebih bagus lagi gitu kan. Kalau betinanya ya sama gitu kan, jangan sampai kawin sedarah gitu. Ini kalau recording, biasanya recording itu biasanya di semua apapun. Kalau kita bukan hanya di Etawah atau di Pur, di Jawa Randu juga harus mengenal itu si recording, biar supayanya keturunan kita itu baik. Karena recording baik, pencatatan baik, ya hasil pertumbuhannya juga kita maksimal, bagus, menguntungkan. Terus kemudian sistem, pertanyaan ketiga ini, sistem marketing yang baik dalam beternak jika berada di daerah yang notabene masih terpencil, teknologi belum terlalu dikenal. Ini memang selalu menjadi kendala tersulit untuk peternak di daerah terisolir atau daerah terpencil atau jauh dari pasar, jauh dari teknologi, atau yang di sini juga yang peternak tidak mengenal media sosial juga banyak kok. Tetapi kalau saya kemudian harus ada volunteer, harus ada teman-teman peternak membuat kelompok peternak. Kalau yang di daerah terpencil itu, agar supaya nanti kalau yang dijual berapa ditampung bareng-bareng, nanti tidak mungkin lah kalau terlalu terpencil banget. Tapi kalau kita punya kelompok peternak, punya shelter penampungan, itu ada pemodal kecil lah di lingkungan yang menampung, membiayai, membeli dulu. Nanti kalau ada pedagang atau siapa yang mencari itu, kemudian harga bisa distandarkan dengan daerah-daerah yang lain. Ini penting. Terus kemudian yang mengenal teknologi media sosial dibantu gitu. Artinya kita membantu memasarkan, menginformasikan bahwa di sini daerah terpencil ini banyak kambing bagus, jenisnya ini, mintanya sekian, kita tawar-menawar gitu aja. Intinya kalau ada kelompok peternak itu aman gitu kan. Karena cenderungnya kalau yang tidak mengenal teknologi atau tidak mengikuti harga pasar, biasanya harganya bisa murah sekali gitu kan. Seperti teman saya cerita itu kemarin, beli di daerah atas pakai motor, nginep 2 hari, 3 hari, 4 hari dapat kambing yang biasa di sini harga 1.200.000, di sana masih 800 gitu kan. 800 sudah besar sekali. Nah, ini kan ya bukan merugikan peternak sih sebenarnya, tapi ya sayang lah kalau harganya selisihnya jauh ya. Kalau masih daerah dekat satu kabupaten atau beda kabupaten ya jangan terlalu banyak lah, karena armada transportasi itu kan tidak terlalu sulit juga sekarang itu kan, ada motor, ada mobil kan gitu. Artinya kalau selisih 100 itu ya bagus lah ini kan. Terus kemudian pertanyaan yang keempat ini, inovasi produk apa yang baik untuk pengolahan hasil ternak selain untuk akikoh dan korban. Kalau ngomong produk kambing daging, sejauh ini belum ada yang memanfaatkan sih. Rata-rata setiap daerah kan konsumsi daging secara nasional itu masih rendah kita itu konsumsi daging, sehingga
lebih banyak ini ya, beberapa daerah saja yang memiliki kebutuhan daging itu cukup tinggi, seperti Palembang itu kan mereka suka makan daging, jadi mau kurban mau di luar akikoh ya di sana konsumsinya tinggi, sehingga kambing Lampung itu ya dikirim Palembang banyak. Ke Jakarta juga iya tidak mengenal akikoh atau kurban, setiap minggu itu ya banyaknya berapa ditampung di Jakarta itu mau dipotong itu kalau ngomong masalah ya, kalau untuk jantanan iya, jantanan itu kalau ngomong skalanya penggemukan itu ya ketemu harga yang bagus itu di hari kurban sih memang. Di luar itu ya nggak ada, atau akikoh gitu kan. Nah ini kalau kemudian teman-teman bisa membuat inovasi baru berkaitan dengan ternak kambing khususnya penggemukan, bagus gitu kan. Kita harus menciptakan produk, tapi sejauh ini kan berarti butuh sesuatu yang besar gitu kan, butuh kemauan dan butuh invest yang tinggi. Tapi kalau di luar akikoh dan kurban, ternak kambing itu yang paling bagus dan potensial itu ternak, bukan breeding maksud saya, bukan penggemukan. Karena breeding itu kapanpun pasti dibutuhkan di luar akikoh dan kurban. Bahkan kurban dan akikoh itu membutuhkan, ketika membutuhkan pejantan gitu kan, ya pasti butuh peternak, dari peternak. Artinya karena potensi sampai hari ini kebutuhan daging itu masih kecil, konsumsi daging di Indonesia secara nasional itu masih kecil, hanya di akikoh, kurban dan konsumsi harian seperti sate dan warungan itu. Ya kita harus jeli tahu daerah mana yang potensi ternaknya tinggi. Kalau di sini tinggi, di sana membutuhkan, kita punya, maka kemudian kita harus bisa bermain itu. Berarti kuncinya hanya di ternak kambing. Kuncinya di ternak kambing. Kalau inovasi makan, produk makan kambing, ya harus bisa memanfaatkan limbah yang ada di daerah Anda. Limbah apapun, bekas penggilingan jagung, singkong, atau limbah-limbah roti, limbah apapun bisa bagaimana bisa menginovasikan menjadi produk makanan kambing yang murah dan higienis. Itu intinya. Karena kalau skalanya sekarang itu kambing ternak kita itu ternaknya udah di atas 30 kan tidak mungkin ngarit terus. Capek gitu kan. 30 harus ngarit setiap hari, ya butuh berapa banyak karung kalau kita itu hanya kambingnya di dalam kandang. Kalau kita serba beli dengan harga yang mahal gitu, dengan yang pabrikan, setahu saya dan sepengalaman saya tidak bakal ketemu berternak itu ketika semuanya serba mahal. Apalagi pakan-pakan jadi yang per kilonya itu mahal sekali lah, yang dikasihkan kambing itu buat campuran aja tidak cukup gizinya menurut saya. Jadi paling ekonomis itu ya ngarit, cari rambanan kalau yang gratis, memfungsikan limbah-limbah sekitar kita gitu kan, yang bisa dijadikan entah itu pelepah singkong, entah itu pelepah batang singkong digiling jadi halus, batang sawit jadi halus, atau ada limbah-limbah yang lain yang higienis. Kayak kemarin ngomong kalau biji salak bisa enggak gitu kan. Biji salak bisa kalau kemudian dijadikan tepung gitu, dicampuran sehingga bisa menjadi serat, itu kan bisa. Atau makanan lain, kalau biji-bijian buah-buahan durian itu bagus juga untuk ternak kambing. Kalau berkaitan produk kotoran, itu produk kotoran dari hewan ini, kalau saya ini kan menjadi PR penting untuk peternak dimanapun berada. Kalau bisa kohe itu bisa dijadikan sumber alternatif yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi jangan hanya dijadikan hanya pupuk-pupuk semata, tapi memang dijadikan pupuk organik yang berkualitas gitu kan. Kita harus bisa menginovasi itu. Kalau peternak memiliki kambing yang banyak atau memang kelompok itu, udah kalau nggak ada yang memanfaatkan, kita yang mau memanfaatkan. Saya mau beli kotoran kambing itu, kita jadikan kompos, kita jadikan
pupuk yang lebih baik, yang lebih bagus gitu kan, yang memiliki kemampuan untuk merangsang tumbuhan lebih baik, lebih cepat tumbuh, terus kemudian buah bagus. Ini menjadi hal yang sesuatu yang keren. Apalagi kalau sekarang itu ya banyak tanaman bunga, apalagi pupuk-pupuk kompos itu perlu sekali, sehingga di sini ini pupuk kompos habis, dikirim ke Jawa, dikirim ke Jakarta. Di Jakarta diolah lagi, dikirim ke Palembang, di seluruh Indonesia hanya untuk tanaman bunga. Nah, ini kalau peternak memanfaatkan, dikemas dengan baik, dibikin cap, ini bagus, bukan hanya karungan, tapi menjadi pupuk organik kompos yang baik gitu kan. Artinya ya lebih lah kan gitu. Ini kalau berkaitan dengan produk. Kalau untuk ternaknya lebih baik untuk kambingnya lebih baik ternak kalau saya. Selain bisa melakukan penggemukan sendiri, ternak bisa menghasilkan modal tidak berkurang tapi nambah hasil kan gitu. Kalau penggemukan kan sekali beli, besok lagi belum tentu harganya sama. Ketika dijual ya modal ikut terjual. Kalau keuntungan menurut saya penggemukan itu ya, kalau 6 bulan dijual sama-sama 6 bulan ya lebih baik breeding. Kalau sama-sama 30 ekor ya lebih baik breeding. 6 bulan 30 ekor, beranak 22 udah 60. Yang 30 ekor pejantan digemukkan 6 bulan baru dapat hasil, belum dipotong ongkos pakan. Penggemukan itu kan kalau pakannya dikurangi, dimainkan, diturun-turunkan, nggak bisa gemuk gitu kan. Penggemukan itu pakannya harus stabil, harus bernutrisi, karena memang ingin mempercepat pertumbuhannya dan mendapatkan hasil. Itu kalau saya. Kalau mau peternak pemula ya lebih baik breeding aja lah, jangan penggemukan gitu kan. Kalau mau dua-duanya ya beli, ya bisa dipelajari lah ya, penggemukan dan breeding di sekaligus saja nggak apa-apa gitu kan. Nanti bisa dipertimbangkan mana yang bisa gitu kan, lebih baik mana yang Kalau untuk 30 bisa untuk kebutuhan harian nggak? Ya bisa saja gitu, tetapi jangan mengandalkan dari kambing saja gitu kalau saya. Lingkungan difungsikan, kohenya difungsikan, ada lahan kosong kita tanami dengan pisang gitu kan. Kalau pisangnya buah, satu tandan itu bisa sampai 30.000, ya bisa kembalikan untuk beli pakan, bisa itu kan. Daunnya bisa kita manfaatkan, artinya terus kemudian kalau pisang, tanam pisang 10, buah semua kali 10 350, bisa mencari alternatif pakan yang lain gitu. Kalau kemudian nanam cabai, nanam apa gitu, yang kemudian bisa ada simbiosis mutualisme, pemanfaatan lahan dan kemudian mencari sumber-sumber ekonomis sembari menunggu hasil dari kambing. Artinya memanfaatkan potensi semuanya, sehingga kita tidak linier gitu loh, tidak monoton hanya memikirkan ternak tapi lingkungan kita tidak dipikirkan. Lingkungan tidak kita manfaatkan, limbah kita tidak manfaatkan, ini kan menjadi rugi kita gitu kan sebagai peternak. Kalau peternak inovatif maju ya harus mau gitu kan, harus mau. Kalau ternak tanpa ngarit, tanpa modal nggak bisa. Ya ternak tidak mau ngarit ya semuanya harus pakai modal gitu. Artinya mau modal, tidak mau ngurus sendiri ya digadu gitu kan. Kalau sistem gadu ya berarti bagi hasil gitu kan, gitu intinya. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi, konsep atau model bisnis kurban yang bagus seperti apa, dan penentuan target marketnya seperti apa? Ya kalau bisnis kurban itu ya berarti 1 tahun sekali, marketnya harus jelas mana pangsa pasar yang dibutuhkan gitu. Kalau kita hanya jualnya di lokal ya harga kebutuhannya tidak banyak gitu kan. Kalau di sini lumbung kambing ya, kalau di sini hanya dijual di sini tidak bakal mampu di sini bisa menampung, makanya dijual ke lain daerah gitu yang membutuhkan. Nah kebetulan Lampung itu menjadi Lampung Tengah, wilayah di sini ini menjadi lumbung kambing yang bagus, kemudian potensinya kambing juga sehat-sehat gitu kan, daya tahan tubuhnya kuat, sehingga memang paling diminati gitu kan.
sehingga dikirim ke Jakarta, Palembang, Riau dan lain sebagainya. Kalau berkaitan masih di kurban itu untuk jantanan lah ya, untuk jantanan itu ya kalau yang biasa berbisnis kurban itu ya pasti mendapat keuntungan 1 tahun sekali lah, tapi lebih, biasanya memang lebih, karena kurban itu kan harga kambing cenderung naik 2 kali lipat, atau ya biasanya 2 juta jadi 3 juta gitu kan. Untuk peternak sama, di hari kurban itu biasanya harga dijual 2 juta ya bisa laku 2.200.000 gitu kan. Ini kan ya artinya kalau ini bisnis kurban lah ya. Terus kemudian berkaitan dengan berapa ton kira-kira tebon jagung 1 kotak. 1 kotaknya itu 1 kotak bungkus plastik silasa atau 1 hektar. Kalau 1 hektar itu ya kalau seperempat itu 12 ton kalikan 4 aja gitu kan, 12 kali 4 gitu kan, bisa 54 kurang lebihan ya segitulah. Kalau Anda ternak kambing itu tebon punya lahan seperempat, tanami tebon aja, itu bisa menghasilkan kalau di sini minimal 12 ton minimal itu, dan 1 kilonya dijual kalau ke nganu ya Anda bisa, kalau mau borong seperempat hektar berapa sih, kan bukan 700 per kilo kan, bukan kiloan ya. Kalau 12 ton 7 kali 7 14 gitu kan ya, biasanya kalau borong itu jauh lebih rendah, jauh lebih murah gitu kan. Artinya kalau seperempat biasa diborong umpamanya kita memperkirakan 700 per kilo untuk tebon jagung, berarti bukan 700 belinya, berarti kita sudah bisa mengkalkulasikan sekitar 300 perak, 300 rupiah per kilonya. Berarti kalau 300 kali 12 ton, nah itu borongannya minimal segitu, karena nanti kan ada ongkos tukang ngarit, ada ongkos naikkan ke mobil, belum kita kan gitu, terus semuanya harus dihitung. Artinya kalau borong seperempat diperkirakan 12 ton ya kalikan 300 lah gitu kan, 12 ton berarti 300, 12 tambah 12 24 tambah 12 3 ya 3 juta kan gitu, berarti kan 3.600.000 gitu seperempatnya kita borong gitu. Di sini umum lah segitu, 3.400.000, 3 juta gitu kan umum. Terus kemudian kalau cara yang sama-sama menguntungkan untuk menggunakan jasa anak buah kandang dan kapasitas berapa ekor untuk berbreeding. Nah ini kalau masih 30 ekor ini kan berarti masih skala rumahan lah ya, 30, 50 bagi saya, menurut saya ini masih skala rumahan. Kalau pakai anak buah kandang ya bisa, tapi ya masa kita mau jadi pemalas banget kan gitu. Ya kalau diuruslah suami, istri gitu, anak gitu, atau itu kan bisa. Kalau yang penting makan udah ada gitu kan. Ya saling bekerja sama lah suami istri gitu. Tapi kalau memang karena kita sibuk ya kerja gitu kan, sibuk kerja, seperti umpamanya saya sibuk ngajar gitu ya, pengen ternak ya, karena saya nggak punya lahan, nggak punya kandang gitu kan, ya saya gaduh-gaduhin aja gitu. Kalau mau kita kontrol, artinya kita punya 1 lahan kan, tapi saya nggak bisa ngurus, ya sudah nggak apa-apa 5. Kalau bisa sih ya pakai, karena standarnya itu 200 ekor, 250 ekor orang satu cukup kan gitu. Ya sudah, kita untuk bisa menggaji karyawan itu dari situ, itu nanti entah itu diambilkan dari hasil breeding kita kan gitu. Karena kan biasanya 1 bulan itu kalau anak buah kandang itu ya, kalau masing-masing gaji MR setiap daerah kan berbeda. Kalau gaji kambing umpamanya kambing 40 ekor ngurus pakai orang itu 1 bulannya 2 juta ya rugi gitu kan kalau 40 ekor. Tapi kalau 200 nggak bakal rugi untuk 1 orang. Makan serba beli nggak apa-apa, yang penting yang ekonomis gitu kan.
Semuanya bisa dihitung dan bisa dirasionalisasikan dan bisa menguntungkan kok. Terus kalau berkaitan dengan ternak apa gitu yang paling baik itu, gembel, Jawa Randu, atau kacang, atau PE, atau bur, semua jenis ini memiliki pasar yang berbeda. Kalau gembel dan Jawa Randu dan kacang itu mau dijual dimanapun bisa, semuanya membutuhkan di pasar bisa, harganya ya stabil, peternak ya stabil gitu kan. Artinya 3 kambing ini adalah 3 kambing pasaran secara nasional yang harganya itu tidak berubah, patokannya standar gitu. Kalau PE itu kalau dijual di pasar tidak mungkin gitu kan, pasti harganya ya nggak pasti ngikutin Jawa Randu gitu, atau ya standarnya Jawa Randu. Nah PE kalau mau mahal ya rata-rata PE itu kan mahal kan gitu, ya jualnya di komunitas gitu kan. Nah berkaitan di masyarakat itu PE yang kayak apa sih gitu kan. Ya PE kalau yang paham PE silang atau PE pedaging, PE breeding, PE kelas kontes, kelas seni itu kan beda-beda sih. Ada yang telinganya lembut sekali kayak kapas, ada nonongnya bagus banget, ada nonongnya biasa gitu. Ada yang punya ciri-ciri identik di kepala gitu kan, di nonongnya, di sentem itu. Ada yang kalau PE ada di telinga. Ya keistimewaannya masing ada di puting, ada di kaki gitu kan. Kalau ya di kelas-kelas peternak ya yang penting besar lah, yang penting. Tapi kalau berkaitan patokan harga, ya PE itu susah untuk dijadikan patokan harga normal gitu kan. Rata-rata karena melihat besar gitu, ya pengen gitu, akhirnya beli dengan harga mahal. Tapi begitu pengen jual karena susah pasarannya, akhirnya ya sebisanya dijual gitu kan, karena kebutuhan. Lah kalau bisa ya silang aja lah Jawa Randu dengan pejantannya PE gitu kan. Hasilnya bagus, dan walaupun nanti Jawa Randu hasilnya Jawa Randu atau lebih dari Jawa Randu kayak koploh gitu kan, hasilnya kayak hasilnya jadi koploh kalau di sini bahasanya kan gitu, besar itu lebih besar dari Jawa Randu, posturnya lebih besar tapi bulat gitu kan. Kalau PE kan krempeng gitu, harganya kan lebih naik gitu kan, dan kosnya tidak terlalu tinggi gitu kan. Kalau harus PE semua, kalau kita tidak mengenal PE, wah bisa kemahalan, bisa salah juga gitu kan. Ya PE itu kalau dijual ya harus dengan komunitas, membentuk ruang tersendiri gitu kan, dengan pecinta-pecinta. Ya namanya usaha ya pasti ada jalan lah. Kalau bur tidak ada standarnya, bur itu sekarang standarnya suka. Orang ngomong 10 juta ya dibayar, ngomong 6 juta ya dibayar, 12 juta ya dibayar. Itu bur. Jadi bur itu bukan daging, bukan kelas pedaging lagi, tapi kelasnya mungkin udah menyaingi PE kan gitu. Terus kalau yang bagus itu ya, yang daya tahan tubuhnya bagus itu ya gembel, kacang, Jawa Randu itu udah bagus gitu kan. Jadi kalau saya ya, kalau berkaitan dengan suka cepat besar, cepat ya PE nggak masalah sih. Tapi kalau pengen untuk ekonomi gitu kan, bukan hanya PE kalau bisa, tapi ya dengan kambing yang lain yang bisa sewaktu-waktu pengen kita jual, jadi PE-nya tidak terjual dengan harga murah. Nanti PE-nya begitu ada orang yang suka, ada yang minat, harganya bagus baru dijual gitu. Artinya tidak sembarangan. Kalau Jawa Randu mau dijual di pedagang, mau dijual di pasar, relatif sama gitu. Kacang pun sama, gembel pun sama. Artinya ini punya ruang-ruang tersendiri lah. Nah, jadi kalau pemirsa yang ini semangat peternak itu kan, yang penting itu kita berusaha, mencintai. Hasil itu tidak mungkin bohong lah, tidak mungkin beternak itu gagal. Kalau berkaitan dengan tangan panas atau tangan dingin nggak perlu cocok atau nggak perlu, yang penting kita mencintai, kita itu suka, kita itu serius benar-benar, pasti menghasilkan gitu. Breeding itu di sini ada yang 10 juga yang sudah menghasilkan, ada yang 20 bahkan tidak menghasilkan. Ada yang 30 yang menghasilkan, 40 yang menghasilkan, ada yang tidak sama sekali. Ini kan apa?
tergantung kita gitu kan. Kita bagaimana meyakini bahwa ternak ini benar-benar kita cintai, benar-benar sungguh gitu kan. Jadi tidak perlu patokannya banyak. 10 yang 10 aja berhasil, yang 2 aja berhasil, kenapa kita harus berpikir yang macam-macam? Kalau kita punya modal yang banyak, ya buat kandang yang besar, ternak yang banyak gitu kan. Pasti itu diminati banyak orang. Tapi kalau kita modalnya sedikit gitu, semangatnya kita kuat, kenapa kita tidak melakukannya? Nggak usah nunggu banyak, yang sedikit itu kita lakukan, pasti berhasil. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah ada kemauan itu kan. Ini artinya ini semuanya sebagai motivasi untuk peternak dimanapun berada, bahwasanya tidak ada yang rugi dalam berternak itu. Sekali lagi, tidak ada yang rugi. Kalau rugi itu berarti kurang mencintai terhadap ternaknya sendiri. Itu aja bagi saya, itu kuncinya. Salam peternak, salam ngarit ya, dimanapun berada. Sekali lagi ini untuk menyapa teman-teman semuanya, walaupun saya hanya di rumah, tapi mudah-mudahan ini tayangan yang inovatif, yang membangun, yang mendidik gitu kan, yang bisa sama-sama bisa mengerti kan gitu. Sekali lagi, biasanya kalau masalah jual beli ini perlu hati-hati karena rawan-rawan kepercayaan. Kadang-kadang kalau kemurahan ya kita kecewa kan gitu, kalau kemahalan kita bahagia. Tapi kalau rumus ekonominya, pedagang itu ya tidak mungkin tidak mencari lebih kan gitu. Artinya ya, tetapi jangan terlalu mahal-mahal kalau kita beli ke pedagang, ya jangan terlalu murah ketika pedagang beli kepada kita juga. Atau kita ketika jual ya jangan terlalu murah gitu, ketika beli lagi tambah mahal gitu. Ya selisih 100.000 lah cukup gitu kan. Karena peternak kita sebagai peternak itu kan capek ngaritnya, lama ngurusnya kan, nunggu siang malam, kadang-kadang kambing juga ditungguin kan gitu, malam ditungguin, dilihat gitu kan. Kalau pedagang kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau kita kan harus setiap 24 jam seperti jatuh cinta kepada sesuatu, ya memang jatuh cinta kan gitu. Sehingga kandang itu dijadikan rumah kedua, mungkin juga rumah utama sebagai tempat nongkrong, tempat berkomunikasi dengan teman-teman. Kita bisa mengawasi kambing kan gitu, kita bisa melihat kambing lebih ya, hilang penat, capeknya hilang, bahagia di kandang kan kayak gitu. Oke, sekali lagi salam ngarit ya.